guys, gue Shima. Jadi hari ini mari kita bicarakan sesuatu, maybe random things, tapi gak random banget lah ya. Karena sebenarnya gue ada satu pertanyaan yang pengen banget gue record dan mungkin ini bakal jadi dokumentasi gue untuk diri gue di masa depan. Ada satu pertanyaan tentang gimana sih caranya untuk memahami kondisi, keadaan, perasaan yang kita alami. Gimana caranya kita tuh tahu sebenarnya ini loh masalah yang gue alamin, sebenarnya ini loh emosi yang gue rasain. Gimana caranya di satu momen itu tuh bisa mendefinisikan, oh hari ini tuh gue lagi marah sebenarnya, hari ini tuh gue lagi sedih sebenarnya, hari ini tuh gue lagi kacau sebenarnya. Pernah nggak ada di posisi kayak gitu, di posisi dimana aduh gue tuh berantakan banget, kok hari gue tiba-tiba berantakan ya, kok kerjaan gue tiba-tiba seberantakan ini, terus mood gue seberantakan ini. Pernah dong, karena gue juga mengalami hal yang sama. Kayak gue pernah ada di satu fase dimana gue baru nyadar setelah seminggu nih perasaan gue kacau. Terus gue baru nyadar 7 hari kemudian ternyata gue tuh kacau dari seminggu yang lalu. Dan gue nyadar gue kacau, dan ternyata butuh waktu selama itu untuk menyadari keadaan dan kondisi gue tuh kayak apa, sebelum menyadari kondisi itu, sebelum kita tahu definisi definisi dan yang sebenarnya terjadi itu apa gitu kan. So gue sering ngalamin itu, dan pasti semua juga sering kan, lo semua juga sering ngalamin kayak gitu. I don't know why akhir-akhir ini tuh gue ngerasa gue lebih sensitif, gue lebih perasa, gue lebih 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 menzoomkan yang namanya emosi. Tapi ya walaupun belum terkontrol, but I'm really happy bisa ngerasain itu. Oke, balik lagi gimana cara ngalamin perasaan setelah hari-hari yang berantakan itu, setelah mood yang gak beres itu. The first thing menurut gue ya adalah gimana cara kita menerima, penerimaan. Kalau hari ini hari gue gak bagus, ya gue bilang aja hari gue buruk. Kalau hari ini gue ngerasa emosi, tapi emosinya tuh nggak spesifik kemana, ke seneng dan lain-lain, bilang aja hari ini mood gue kacau, hari ini emosi gue tidak stabil. General kan, sangat besar banget gitu ininya, lingkupnya. Sampai pelan-pelan mahamin. Di tahap kedua setelah kita menerima, ada penerimaan, cari tahu gimana sih, apa sih yang sebenarnya gue rasain, kok bisa sih ada itu. Ke pertanyaan apa yang sebenarnya gue rasain. Mungkin menurut gue ya, sometimes ada orang yang bisa tahu apa yang dia rasakan tuh, oh gue marah, langsung ke to the point marah, oh gue seneng, langsung ke to the point seneng gitu. Tapi ya nggak semua orang juga. Ada beberapa orang yang sulit memahami kondisi tersebut. Dan paling utama dan juga yang selalu gue terapkan adalah nulis atau ngelis, at least ngelis deh apa yang sebenarnya gue rasain hari itu, apa yang sebenarnya gejala-gejalanya tuh apa. Misalnya kayak gue tuh ngerasa dada gue tuh sesak, gue tuh ngerasa nafas gue tuh pendek, gue ngerasa nafas gue tuh berat, gue ngerasa kayak pusing kepala, gue ngerasa mau nangis. Sampai setelah semuanya, oh ada nih konklusinya, gue ternyata gue tuh kecewa. Kecewanya karena apa? Lanjut nih ke pertanyaan yang lain, gue kecewa gue karena apa, kok gue bisa sih ngerasain ini. Ditelusuri lah gimana bisa nih gue dapet kecewanya ini. Oh ternyata 7 hari yang lalu itu gue dimarahin sama orang gitu. Ternyata 7 hari yang lalu itu karena malasnya gue tuh dimarahin sama teman gue misalnya, atau sama atasan gue. Itulah yang ngebuat hari-hari gue tuh jadi, mood gue tuh jadi kacau, perasaan gue tuh jadi nggak enak gitu-gitu. Sampai setelah itu baru kita bisa ke tahap, setelah penerimaan, setelah cari tahu kronologinya apa, baru ke tahap dimana oke, okay, kalau gue kayak gini gue harus gimana, solusinya apa. Sebenarnya nggak semua masalah harus ada solusinya sih, tapi tergantung kita mau milih yang mana. Kalaupun kita merasa marah, misalnya rasa dendam atau rasa kecewa, tidak semua yang kita rasain itu harus selesai saat itu juga. Ada yang memang acceptance-nya, penerimaannya itu butuh waktu yang panjang banget, butuh yang waktu sampai bertahun-tahun. Tapi at least ketika kita tahu kondisinya kayak gimana, apa yang kita rasain, kita punya target kapan itu harus selesai, dampaknya apa, dampak baiknya apa, dampak buruknya apa. Dan ada beberapa yang memang harus dipikirin ketika kita ngerasain itu. Contohnya kita ngerasain emosi negatif, dendam dan marah dan kecewa. Sebenarnya ketika pun kita ngerasain itu, ya balik lagi kita aja sendiri. Jatuhnya kita yang ngebuat diri kita capek, kita yang ngebuat diri kita lelah, kita yang ngebuat semuanya menumpuk di diri kita, dan pada akhirnya kita tahu itu tuh bakal meledak suatu saat nanti. Dan memang penting punya solusi itu, tapi solusi nggak harus saat itu selesai juga. But at least kita tahu caranya, atau step by stepnya, mau sampai kapan sih gue kayak gini, mau sampai kapan sih gue ngerasain ini, dan apa sih sebenarnya hal penting yang harus gue lihat dari semua yang pernah terjadi sama gue. Maybe yang paling penting adalah fokus sama diri lo sendiri itu. Mungkin lo tuh bisa ya sekecewa itu sama orang lain, secinta itu sama orang lain, atau semarah itu sama orang lain, tapi yang harus dipikirin adalah kebahagiaan diri sendiri. Yang harus dipikirin adalah gimana hidup lo, gimana cara lo melihat diri lo, gimana caranya lo berdamai sama diri lo.
Gue pernah nonton satu film, dan di film itu gue nyadar seenak itu loh kalau misalnya kita tuh fokus sama diri kita sendiri, menata hidup kita, menata masa depan kita, menata perasaan kita, dan memperoleh kedamaian dari yang kita ciptakan itu seseru itu. So okay, that's the answer and that's the question. Thank you guys.